Balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Kali ini kita akan membahas mobil yang konon anak muda banget nih, yaitu BMW E46, dan ini 325i, yaitu bermesin 2500 cc, 6 silinder segaris. Nah, kita lihat nih, mobil yang keren ini cocok nggak sih di bawah harian? Cuman kali ini kita akan melakukan pengetesan dengan satu kondisi, yaitu MAF-nya sedikit error. Apakah itu akan berpengaruh? Yuk kita cek dulu spesifikasinya. Ya, seperti biasa sebelum berangkat kita lihat ini odometer sudah saya nolkan ya, dan bensin menunjukkan di seperempat lebih dikit ya. Oke, itu ada seperempat lebih dikit, ada tanda radiator menyala tapi oke lah. Dan ini bertransmisi matic ini 46 nya. Nah, ini pengetesan kita lakukan di siang hari ya, dimana hari yang cukup padat. Ini kita lihat konsumsi bahan bakar untuk bermesin 2500 cc ini seberapa konsumsinya. Dan ini khas BMW banget sih, nyaman, kedap suara dari luar, dan suara mufflernya yang di straight pipe ini asik sih, rumble-rumble kayak mobil yang sudah bertransmisi dual clutch gitu. Jadi ada flathead-nya gitu. Ya, perjalanan siang ini cukup melelahkan ya, banyak macet di mana-mana, dan ini ownernya juga udah minta dijemput nih. Saya lihat di odometer juga udah menunjukkan angka 50 km-an ini. Dekat sih dari sini. Oke, kita coba pick up ownernya, lalu kita review lagi untuk melihat seberapa konsumsinya. Nampaknya sih lumayan boros ini. Oke, ini bensin udah kita kembalikan semula ya. Bisa dilihat sama persis nih, sama sebelumnya 52,4 kilo. Kita lihat ini, kita mengisi 9 liter. Waduh, bukan main ini, kayaknya 1:6 ini. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan pengetesan ke luar kota, ini coba kita nolkan dulu ya. Kilometernya kita nolkan dulu, udah nol. Oke, yuk mari kita jalan ke luar kota, kita tes nih. Nah, kita sekarang udah ada di jalan tol ya. By the way, mobil E46 ini dengan mesin 2500 cc nya dilengkapi dengan double vanos, itu menarik ya. Tenaganya bisa mencapai 192 horsepower. Ini lebih besar dari mesin 2500 cc kebanyakan yang horsepowernya rata-rata di bawah 180. Contoh saja Gallant Hue dengan mesin 1.3 nya bertenaga 168. Ini bertenaga 192 HP. Yuk kita coba bawa ke RPM idealnya biar makin irit ya. Ini cukup padat, saya berusaha selamsam mungkin ini, karena untuk dalam kota itu cukup boros. Tadi didapat ya 1 liter itu hanya untuk 5,8 kilo. Coba kita tes sih di luar kota, seharusnya perbedaannya cukup jauh. Nah, ini jalanan udah mulai lebih lenggang ya guys ya. Saya sebisa mungkin bawa ke RPM idealnya, yaitu di area 3000-an. Karena kalau terlalu pelan nanti malah akan semakin boros. Kan kita bisa lihat meteran di bawah RPM itu. Kalau RPM-nya terlalu rendah, gigi terlalu tinggi, waktu mau ngebejek gas dikit, itu fuel meternya juga kerasa banget borosnya. Cuman ya ini saya coba lagi sini
ternyata udah di bawah seperempat ini. Ya, kita lanjutin aja, ini jalanan cukup lenggang. Saya jalan di sekitar ya 90, 100, 110 di area-area segitu sih jalannya. Nah, ini kita udah arah balik Surabaya ya guys ya. By the way, saya juga penasaran nih sama performance-nya dari 325 ini. Yuk coba kita pecek tipis-tipis, ini saya coba nyalakan dulu mic-nya. Nah itu tadi ya, kita coba sedikit becek, lumayan sih, halus sih untuk ukuran 2500 cc, khas banget BMW, tarikannya halus tapi speedonya tahu-tahu udah di 100-an lebih aja nih. Menarik ini untuk mobil dengan horsepower 192 HP, memang nggak sejambak mobil-mobil Jepang sih. Oke, coba kita lanjutkan perjalanan dengan speed yang ideal ya guys. Ya oke, kita sudah sampai di pom bensin ya, udah sampai di Surabaya. Kita menempuh 88,6 kilo. Aduh, ini bensinnya udah mau habis, ini udah nyala. Baru nyala, oke. Udah kita kembalikan ke posisi semula ya. Kita tadi mengisi sebanyak 9 liter ini. Ya, itu posisi bensinnya balik semula 88,6. Kita lihat ini nota bensinnya. Saya tadi mengisi 9 liter. Sebentar, coba saya fokuskan dulu ya. Nah ini lumayan poros ini, 9 liter guys, 88,6, itu 1:9 lebih sedikit ya. Nah itu tadi hasil pengetesan kita. Dalam kota kita dapatkan 5,8 km per liter dan luar kota 9,8 km per liter. Sebetulnya nggak seboros ini sih, ini karena dipengaruhi oleh airflow sensor yang sedikit error. Nah, di sini kita bisa lihat ada kerusakan kecil mengakibatkan borosnya penggunaan bahan bakar. Oke, guys, ada sedikit pengumuman menarik nih untuk next episode. Kita akan sedikit memberikan kuis nih. Ini dia kuisnya, guys. Nah, ini guys, kuisnya adalah menebak antara Galant VR4 versus WRX STI. Kalian cukup menebak nih siapa pemenangnya dari balapan yang akan dilakukan ini. Saya akan berikan data-data spesifikasinya. Kalian cukup menebak di kolom komentar di bawah ini dan berikan alasan yang paling tepat, siapa pemenangnya dan alasannya apa. Ada giveaway menarik untuk 5 pemenang yang alasannya paling sesuai. Yuk kita cek ini spesifikasi mobilnya. Oh ya, format battle akan dilakukan dalam 3 laps di sirkuit sepanjang 1,2 kilo, yaitu di Gelora Bung Tomo Sirkuit Surabaya. Akan dilakukan sebanyak 3 lap dan secara flying start ya. Jadi pemenangnya bisa dilihat secara langsung, dan jangan lupa tuliskan komen beserta alasannya guys. Bagi yang ingin mengikuti kuis ini, diwajibkan untuk like dan subscribe di channel kami. Dan jangan lupa komen yang paling mendekati itu adalah pemenangnya. Nah itu tadi hasil pengetesan dari E46325i. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan untuk kalian yang tertarik untuk melihat episode selanjutnya, nantikan episode selanjutnya hanya di Mobil Kenceng Channel. Oke guys, see you in next episode. See ya.